Selamat pagi saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Setiap hari kita boleh lalui bersama Tuhan karena kasih Tuhan yang memelihara dan melindungi kita. Mari saudara, waktunya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Kita akan angkat pujian kasih yang terindah, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
Yesus Engkau ku kagumi. Amin. Haleluya. Dengan kasih Kristus nanti pada kita akan dipimpin doa pembukaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kasih setia, penyertaan, pimpinan, bimbingan, naungan dan perlindungan Tuhan wujudkan di dalam iman percaya kami. Tuhan hantar kami ke rumah Tuhan di sini, baik yang jauh demikian juga yang dekat, dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk menyembah, memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dan yang terutama, sabda Tuhanlah yang senantiasa kami rindukan. Itu sebabnya kami hadir pada saat ini Tuhan, untuk penyertaan dan pimpinan dan bimbingan Tuhan, agar supaya kehidupan kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak membuka kebaktian pada minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan dan perbuat di dalam rumah Tuhan di sini, yaitu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni perilaku, perbuatan dan pelanggaran kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan bungkus, tutup, selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar senantiasa kami hidup di dalam kebenaran dan Dia mendengar sabda Tuhan untuk menuju keselamatan. Terima kasih Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini dan hadir di dalam ruangan hati kami, memimpin kebaktian ini dari awal pertandingan hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya ingin menyapa sidang jemaat Kana yang ada di rumah. Selamat beribadah ya saudara. Saudara juga dengan semangat nanti mengikuti acara ibadah online ya. Kita juga di sini semangat memuji Tuhan ya, saudara. Hari-hari ini ya, saya sudah berdoa, Tuhan kapan ini wabah ini berakhir? Tiap hari saya berdoa, Tuhan kapan ya? Soalnya dengan adanya wabah COVID ini semuanya berubah total saudara. Teman saya bangun hotel, ceritanya bangun hotel, dia punya uang banyak, beli tanah bangun hotel. Kan pada waktu sebelum-sebelumnya kalau hotel di Bandung tuh enak ya, wah kalau Sabtu Minggu banyak orang-orang dari Jakarta datang. Tapi setelah bangun hotel udah jadi, ternyata apa saudara? Ada wabah ini, wah belum nyicipi larisnya hotel atau gimana? Sekarang malah hotelnya terbengkalai. Orang-orang yang dipekerjakan sekarang dirumahkan dulu. Nanti kalau udah waktunya kamu dipanggil lagi. Kasihan saudara, kita nggak pernah menyangka akan ada wabah yang seperti ini, wabah yang mendunia. Semua negara-negara kena imbasnya ya saudara. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu melindungi kita, selalu memelihara kehidupan kita. Mari saudara, jangan lelah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita saksikan, kita tetap berharap sama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian jangan lelah. Mari saudara dengan semangat ya, jangan lelah. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang tulus yang mengeluarkan, yang mengajar dan menopang.
kita bekerja di ladang Tuhan tetap setia. Amen. Kita tidak usah lelah ya, sebab Tuhan akan menghibur kita, menopang kehidupan kita. Saudara, apa yang kita inginkan biasanya kita menginginkan sesuatu tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan sanggup mengabulkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita kan nyanyikan pujian, Allah sanggup apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan, biarlah kita ada yang berulang tahun ya. Puji Tuhan, Filemon. Ayo kita mengucap syukur sama Tuhan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bersaksi tentang ini aja lah, pernyataan Tuhan selama 17 tahun gitu. Masih Tuhan sertai, masih Tuhan jagai gitu. Sama Tuhan masih mengucapkan 1 tahun lagi ke saya. Gitu. Terima kasih. Tuhan, umurnya sweet 17 tahun. Wah, sudah apa ya, bertumbuh menjadi orang dewasa ya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin menyaksikan sedikit saja saudara. Selama ya anak saya sudah bekerja, dia suka memberikan kebutuhan sehari-hari. Nah saudara, pada suatu waktu beras yang biasa buat makan gitu ya, habis. Saya bilang sama Sien, berasnya habis mah. Ya udah, nanti sore ke Borma katanya. Ya udah ke Borma, ya udah. Saya biasa kan kerja. Tahu saya pas di rumah sore hari, anak saya belum pulang, ada yang ngetok pintu. Adik saya kan langsung ngomong, saya langsung ke depan. Ada apanya? Ini Ci, saya ada berkat. Isinya apa sudah? Beras. Puji Tuhan. Dapat 5 kilo 2 kantong. Puji Tuhan. Saya bilang, wah puji Tuhan. Begitu anak saya pulang, mah jadi ke Borma? Enggak. Tuhan udah kirim nih beras 2 kantong. Oh puji Tuhan, ya udah. Terus pada suatu waktu juga, saudara, saya mau pergi kerja, tas saya tuh sletingnya rusak, terus ininya putus talinya. Saya baru ngomong sama Sin, wah mami harus beli tas lagi, Kenapa mah? Ini sletingnya rusak nih, ditutup lagi, buka lagi. Terus ini talinya juga udah potong. Nabung dulu mah, iya saya bilang, iyalah bapak. Terus saya pergi ke Suju biasa kerja. Saudara, apa yang kita tidak pernah pikirkan? Saya mikirnya nanti nggak tahu bulan depannya lagi. Siang-siang saudara, ada teman saya yang datang ngasih bingkisan. Saya bilang, apa ini isinya? Udah, siapa tahu buat kepake buat kamu, ya, buat berkat buat kamu. Oh ya, puji Tuhan. Saudara, setelah saya buka, isinya tas, saudara. Aduh, saya sampai heran gitu. Saudara, Tuhan kita tuh bisa ngerti gitu. Baru terucap belum, ya udah nanti lah minggu depan mau beli. Tuhan kasih tas gitu. Persis seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di sini saya melihat bagaimana Tuhan memberi, mencukupkan, Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, yang dibutuhkan loh ya saudara, bukan yang untuk gengsi-gengsian ya.
kita beli tas yang mahal-mahal ya. Tapi Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kita butuh ini loh, butuh A, butuh B. Tuhan akan mencukupkan. Asal kita tetap percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan, itu Tuhan akan mencukupkan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil persembahannya. Persembahan dijalankan. Jangan apa yang tak pernah dipikirkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, walaupun cuma beberapa orang. Tapi Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Lingkupiku. Haleluya. Kita mohon Tuhan melingkupi kita hari-hari ini. Dengan sayapmu, dengan kuasa sekali lagi, lingkupiku, amin. Lingkupiku, amin. Dengan sayapmu, naungiku.
Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus. Kau yang baik Tuhan. Bersyukur kepadamu Yesus. Terpujilah. Haleluya, haleluya Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Lingkupiku. Dengan saya, amin. Benar Yesus, haleluya. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau anakku, tenang sebab ku tenang sebab Kau anakku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Karena kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan berkumpul untuk beribadah kepada-Mu. Kau masih memberikan kami waktu untuk kami memuji Tuhan. Waktu untuk kami menyembah. Terima kasih. Waktu untuk kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Waktu untuk kami melayani Tuhan lewat ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan adakan. Sebabnya kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih menikmati ibadah di tempat ini, Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang sudah mempersiapkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami pagi ini. Kami percaya pagi ini kami akan pulang dengan membawa berkat. Benar. Yang di rumah akan menikmati berkat yang luar biasa ketika mendengar firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari-hari ini kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Berkati Ibu Hana yang sudah memimpin kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, senang kembali kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari silakan kita bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai dengan
ayatnya yang ketiga. Ya, sini aja ya. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai ketiga. Saya akan bacakan bagian Bapak Ibu Saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, menarik untuk kita lihat ya, bahwa selama 40 hari setelah Yesus bangkit, firman Tuhan katakan Yesus perlu berulang-ulang kali ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang kedua memberitahu mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ada orang yang perlu berulang-ulang diberitahu sampai akhirnya bisa. Bahkan ada yang butuh berminggu-minggu ya, sampai baru mengerti. Ada juga yang langsung diajarin, langsung mengerti, langsung tahu. Wah, ini anak pintar ini ya. Saya nggak bilang butuh minggu itu anak yang sebaliknya dari orang pintar. Enggak ya. Karena terbatasan orang pribadi berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang berulang-ulang dikasih tahu, gak ngerti-ngerti juga, nggak di situ. Lah, kamu ini di mana? Lagi belajar, pikiran kamu di mana? Di kelas atau di luar? Ngomong aja ya. Udah disampaikan, dikasih tahu berulang-ulang, nggak ngerti ya. Saya teringat saudara ya, waktu diajarin ya, zaman orang tua dulu ya. Saya pernah percaya nih yang orang tua di sini ya, saya ngalami saudara ya. Lagi ada susah diajarin matematika saudara, di meja bukan saja ada buku, bolpen, buku pedoman, tapi ada satu juga yang bikin takut. Apa? Kalau enggak yang panjang saudara, ini kayak yang saya pakai ini buat nahan celana, gesper, sabuk, atau apa? Penggaris atau juga lidi saudara, sudah dibikin 3. Masa gak tahu cepat? Waduh, ketakutan sekali ya. Jadi bagaimana mau mengerti kalau sampai disabet saudara sama orang tua? Dulu. Sekarang kalau anak-anak disabet, aduh, ngamuknya minta ampun ya. Wah, ini pelanggaran HAM, langsung waduh, bahaya. Saya bilang, dulu sudah siap aja. Jadi bagaimana anak ini mau mengerti masuk ini pelajaran kalau sudah takut apa? Cambuk sudah. Tapi firman Tuhan katakan ya, perlu cambuk untuk kita bisa mengerti. Amin. Ya. Saya teringat saudara waktu masih SD diajarin saudara teori ya, oleh guru olahraga, cara berenang bagaimana, gayanya bagaimana, cara berenang bentuknya bagaimana, diberitahu sudah diajarkan. Pertama teori ngeliatin begitu, kemudian tiba saatnya untuk praktek. Ketika praktek, ya, gurunya langsung bilang, tunggu, lihat saya, jangan pada turun semua, jangan pada loncat duluan. Ya.
Tunggu saya ajarin dulu caranya bagaimana. Ya. Jadi guru olahraganya turun, ya, baru dia kasih tahu saudara caranya bagaimana. Sebelum berenang, cari ambil pernapasan dulu, dikasih tahu saudara. Baru bagaimana meluncur, bagaimana pakai gaya. Ya. Ada yang bisa langsung melihat, kemudian ketika dipraktikkan bisa. Ada yang mesti bukan cuma diomongin, gurunya mesti pegang, mesti tuntun, ya, mesti diajarin dengan baru dia, oh bisa. Nah ini saudara, firman Tuhan katakan, ya, selama 40 hari Yesus harus perlu berulang-ulang sampaikan, beritahu kepada murid-muridnya, menampakkan dirinya bahwa dia hidup. Dia perlu berulang-ulang kali memberitahu tentang kerajaan Allah kepada mereka. Ya, karena tugas Tuhan Yesus sudah mau selesai. Dia akan memberikan tongkat estafetnya kepada murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara, untuk apa Yesus untuk memberitahu berulang-ulang, menyampaikan, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Satu, yang pertama saudara, untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia hidup. Amin. Amin. Untuk membuat murid-murid percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Saudara, yang Yesus lakukan ialah Yesus perlu membuka lagi apa yang sudah disampaikan, diberitahu melalui firman Tuhan, supaya murid-murid percaya. Oleh karena itu firman Tuhan harus dibaca, karena firman Tuhan itu adalah hidup. Firman itu punya kuasa atas kehidupan kita. Ketika engkau baca firman Tuhan, bukan saja dibaca tapi direnungkan, ada kelanjutan terus, kemudian dilakukan. Ya. Ada masalah, percaya akan firman Tuhan. Renungkan setiap hari firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan hidup oleh karena firman Tuhan. Amin. Kok dia berhasil? Kok dia bisa? Karena dia hidup oleh karena firman Tuhan. Kok dia mengalami pertolongan Tuhan? Karena dia hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Kok hidup kamu kok begini banget? Sudah melayani, sudah begini, kok begini? Firman Tuhan dibaca nggak? Diulang-ulang nggak dibaca? Saya baca firman Tuhan berulang-ulang nggak? Saya sudah baca firman Tuhan berulang-ulang nggak? Sampai engkau mengerti, sampai itu menghidupkan kehidupanmu, bahkan sampai menghidupkan pekerjaan, usaha, dan apapun dalam kehidupan. Kalau engkau tidak berulang-ulang, berarti engkau tidak menghidupkan kehidupanmu dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu kemarin saya nggak bisa hadir, saya melayani di Cimahi, saudara. Puji Tuhan, yang mereka pakai kursi yang zaman bahala, saudara, yang kayu panjang. Jadi cuma bisa duduk, ya, kayu panjang itu 2 orang, ujung di ujung, saudara. Luar biasa antusias di masa sana. Mereka sudah rindu. Ya, mereka tanya sama gembalanya, kapan ibadah? Ya. Kemarin saudara ibadah perdana mereka, dan banyak kursi-kursi dipenuhi. Kita sudah lebih dari mereka, ya. Mereka punya kerinduan. Saya percaya juga kerinduan kita untuk boleh menghidupkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan luar biasa kita alami. Ya. Saudara, kembali kepada firman Tuhan.
Dikatakan saudara, Yesus perlu berulang kali menampakkan diri, memberitahu mereka, memberitahu murid-murid bahwa dia hidup. Dan firman Tuhan pagi hari ini perlu lagi saya beritahu kepada jemaat Tuhan, mari ya, bacalah firman Tuhan berulang-ulang kali. Jangan bosan saudara, jangan bosan. Berulang-ulang kali renungkan, kerjakan, lakukan, dan engkau akan hidup oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menghidupkan segala aspek kehidupanmu. Percayalah ya, karena dia hidup. Dan saya percaya dia akan menghidupkan segala hal dalam kehidupanmu. Saudara, yang kedua, supaya mereka percaya, murid-murid Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita beriman, percaya kepada Tuhan, bahwa dengan baca firman Tuhan kita tahu bahwa Yesus pernah ada di muka bumi. Kita nggak pernah lihat, tapi kita punya iman, kita percaya akan firman Tuhan bahwa Yesus pernah hidup pada masa di bumi ini. Amin. Kita nggak lihat bentuknya bagaimana, kita cuma bisa tahu itu cuma gambar Tuhan Yesus itu, di foto, di gambar. Tapi untuk pegang, untuk melihat secara benar, kita mungkin tidak. Saudara, ada orang pernah melihat Tuhan Yesus? Nggak pernah. Mereka cuma bilang, saya bangun pagi-pagi, malam-malam, saya lihat ada cahaya yang begitu luar biasa. Mereka nggak bisa lihat muka Yesus. Tapi dia percaya dengan imannya kepada firman Tuhan, itu Yesus yang hadir dalam kehidupan saya. Amin. Ketika kita berulang-ulang kali, terus dan terus, ya, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Anak-anak di sekolah perlu diajari terus, dikasih tahu. Ketika mereka di ujian, mereka bisa tahu, saudara. Sampai di rumah mereka baca lagi, belajar lagi. Kalau mereka nggak belajar lagi, apa mereka bisa mengerti? Apa mereka bisa tahu? Ya. Makanya ada orang tua sampai gimana? Ikut les. Ikut les supaya apa? Pelajaran yang diajarkan di sekolah masih melengket, masih dapat mereka tahu. Ya. Mau ujian, sebelum ujian nih, ya, kisi-kisinya dikasih tahu. Mereka belajar dulu, mereka belajar. Oh ini, ya. Pagi-pagi belajar lagi supaya apa? Ketika ulangan mereka masih bisa dapat. Ketika kita lakukan terus menerus baca firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang membuat kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya saudara. Aduh, iri juga ya. Kenapa Ibu Hana dapat itu? Kenapa kita enggak? Ketika PSBB di Bandung itu tuh, kita butuh bukan cuma yang menghidupkan jasmani kita, tubuh kita, tapi juga kita butuh menghidupkan rohani kita yang di dalam itu yang lebih penting, supaya ketika ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak kita ketahui, kita boleh mengalami kekuatan yang pertolongan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang kali, teruslah dan lakukan, renungkan, alami firman Tuhan menghidupkan dalam kehidupan Tuhan. Yang kedua, ya, yang kedua saudara, dia berulang-ulang kali menampakkan dirinya, berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kondisi saat ini adalah hal yang tepat bagi kita anak-anak Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ada yang terlebih lagi
bahwa kita bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita dapati? Tadi kesaksian Ibu Hana, apa yang dia alami itu kesaksian bisa memberitahu kepada mereka dalam kondisi saat ini tentang kerajaan Allah, tentang Yesus. Percaya bahwa segalanya Tuhan bisa tolong. Amin. Ada peribahasa, saya lupa ingat, dia bilang begini, saudara. Pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Pernah dengar nggak? Pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak baik berarti belum akhirnya. Benar nggak? Sekali lagi nih, ada peribahasa katakan akhirnya semuanya akan baik. Kalau belum baik, belum akhir. Amin. Kita iring ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, akhirnya kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Betul? Kalau kita belum mengalami akhir dari kehidupan yang bahagia, berarti belum, saudara, belum akhir. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal kondisi saat inilah hal yang tepat untuk memberitahu kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita tentang kerajaan Allah. Kita bersaksi bagaimana pertolongan kasih Tuhan yang kita alami kepada orang lain, supaya mereka percaya bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan yang dapat menolong, yang dapat menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi keadaan kita saat ini, ketika kita menghidupkan kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kehidupan kita. Apa yang kita alami, saksikan. Karena Tuhan bilang apa? Pergi jadi saksi Tuhan. Beritahu tentang apa yang kau alami, supaya orang juga boleh percaya, tetap percaya bahwa masih ada Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kita semua. Jangan bosan untuk mengulang lagi, membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan dan bersaksi tentang kerajaan Allah. Itu tugas kita. Waktu Yesus ada di muka bumi, Dia sudah bersaksi, Dia sudah sampaikan, Dia sudah naik ke surga, Dia sudah memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari pergi jadi saksi, beritakan kerajaan Allah, beritahu tentang apa yang kau alami, engkau rasakan, engkau dapati, supaya orang lain bisa mengalaminya, bisa merasakannya seperti engkau, dan mereka tetap percaya di masa, di kondisi saat seperti ini masih ada Tuhan Yesus yang akan menolong dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan. Haleluya. Puji. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berucapkan syukur, kami terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di mana kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Walaupun Engkau pergi, tapi Roh Kudus dikirimkan untuk menemani kami, menuntun kami, membawa kami untuk boleh lebih lagi, boleh percaya akan kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksinya Tuhan atas apa yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti persoalan keadaan kehidupan jemaat Tuhan saat ini. Biarlah mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah tetap mereka merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan kehidupan mereka, sampai menghidupkan segala aspek apa yang ditemukan kedua belah tangan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi dan mereka boleh menjadi terangnya Allah, memberitahu tentang kerajaan Allah kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan yang sudah menghidupkan kami. Kami akan berulang-ulang untuk membaca, merenungkan dan melakukannya, dan melakukan bagian kami, yaitu memberitakan kerajaan Allah, supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua. Jangan lelah bekerja di ladang. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu yang ada. Saudara, lakukanlah dua hal. Jaga iman saudara, kita percaya kepada Tuhan. Jaga imun saudara, kesehatan, lakukan protokol ya apa yang sudah diberitahu oleh pemerintah. Kemana-mana engkau pergi, gunakan masker. Ya. Pegang apa, habis apa, ya. Jangan lupa untuk cuci tangan. Dulu mah udah langsung saudara ya. Kalau saudara dulu nggak habis makan pergi Makodo, pergi ke mana, ke daerah Cibadak, belanja apa semua, makan. Sudah lupa cuci langsung makan saudara. Ketika saudara dalam nama Yesus, jadi saudara percaya apa yang saudara makan itu sudah jadi daging. Padahal diajarkan kembali untuk kita jaga kesehatan, karena kita tidak tahu ya bagaimana mereka masa mencuci tangan, gimana tidak tahu ya. Jadi kita jaga kesehatan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang datang ibadah maupun di rumah, sehat-sehat saja. Tuhan Yesus berserta dan memberkati kehidupan kita semua. Kita akan tamatkan ibadah kita. Sudah kita pakai berdiri, ikan pujian. Ya. Besar anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan. Sudah Pak David boleh ke depan. Kita akan berdoa buat Filemon yang berulang tahun hari Jumat kemarin. Hari Jumat ya. 17 tahun. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami larut dalam sukacita bersama Filemon, karena Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi, genap 17 tahun, menjadi anak yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam pergaulan, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berpikir. Tuhan yang akan memampukan dan menolong bagi Filemon yang ada. Masa studi pelajaran kehidupannya, kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kasih kuasa berkat Tuhan mengurapi kami, agar ketika kami boleh menumpangkan tangan, benar-benar Allah yang memberkati dan memberkati dengan hal yang luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bertambahnya umur yang Tuhan tambahkan kepada Filemon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan tambahkan lagi, baik dengan berkat rohani mengikuti berkat jasmani. Berkati kehidupannya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah keadaan saat ini tidak membuat Filemon getar, tapi tetap percaya kepada Tuhan yang menghidupkan kehidupan Filemon, untuk boleh tetap percaya masa depannya ada dalam tangan Tuhan, yang akan menyertai, yang akan menolong, yang akan membuat hal yang luar biasa dalam kehidupan Filemon yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai perjalanan jemaat Tuhan ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Berjalan kaki, berkendara, yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, mengalami pemeliharaan dan pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh mengalami hal yang luar biasa, punya keberanian untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, beribadah dengan hati yang tulus, yang percaya kepada Tuhan.
tidak takut dengan kondisi keadaan, tapi boleh percaya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, dan menghidupi dalam kehidupan kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Pulanglah, bawa, terima segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.